Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia terhadap kamu hari ini tanggal 31 Januari 2025. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Bagaimana perasaan dia terhadap kamu hari ini tanggal 31 Januari 2025. Oke, kalau aku lihat di sini dia masih sering bernostalgia, memikirkan kembali apa yang dulu pernah terjadi di antara kalian. Dia masih sering kepikiran kamu, masih sering mengingat-ingat apa yang pernah terjadi di masa lalu, ya, dengan kamu. Pokoknya aku lihat pikirannya lagi penuh nih dengan masa lalunya kamu dengan dia. Cuman aku lihat di sini dia kayaknya lagi membatasi diri dengan kamu ya. Kayaknya lagi menghindari kamu atau menjauh dari kamu. Sebenarnya sih dia masih memiliki ketertarikan sama kamu ya. Dia masih merasa terpesona dengan kamu. Tapi saat ini aku lihat dia kayak lagi membatasi diri atau menjauhkan dirinya dari kamu atau ya menarik diri ya. Kalau aku lihat di sini kamu berdealing dengan seseorang yang narsis, love bombing juga. Jadi orang yang hanya menikmati rasa senang di awal-awal hubungan aja. Kalau udah dapet ya dia udah di awal-awalnya semangat tuh ya, ngejar-ngejar atau memperjuangkan kamu misalkan. Nah, tapi ketika kamu udah dapet ya, kamu sudah terbucin-bucin sama dia, ditinggalin di situ gitu. Aku lihat di sini dia hanya mementingkan dirinya sendiri, orang yang hanya orang yang berat sebelah, atau maksudnya tuh kayak hanya memihak sebelah pihak aja gitu. Tidak bisa bersikap adil atas pilihan, misalkan antara kamu dengan pasangan dia yang lain gitu ya. Dia akan lebih memilih yang lain dibandingkan kamu, seperti itu. Jadi kalau aku lihat di sini dia selalu berat sebelah terhadap kamu. Dia selalu lebih memprioritaskan atau memperdulikan yang lain. Oke, perasaan dia terhadap kamu adalah ada yang butuh menyembuhkan dirinya dulu. Kalau aku lihat di sini juga dia sempat kayak kecewa sama kamu atau marah sama kamu, ya, atau patah hati ya karena berpisah dengan kamu, ditinggalin oleh kamu, terluka juga ada. Intinya di sini aku lihat dia kayak pengen healing aja dulu, terus itu mencari kejelasan atau penerangan ya tentang kenapa sih kok hubungan kita bisa seperti ini, kenapa kamu menghindari dia, kenapa situasinya tidak adem ayem, kenapa kamu tidak mau lagi komunikasi dengan dia atau gimana. Pokoknya di sini ada sesuatu yang terjadi yang ngebuat dia juga akhirnya flashback gitu loh, harus flashback kenapa ini semua bisa terjadi, diingat-ingat lagi nih, jadi mencari kejelasan gitu. Terus itu juga kalau aku lihat dia ini tipe orangnya tuh kayak menerima keadaan aja deh ya, jadi nggak mau effort yang berlebihan atau nggak mau banyak usaha. Kalau misalkan
hubungan ini harus berakhir, ya udah berakhir gitu. Kalau misalkan kamu memilih untuk berpisah dengan dia, ya udah dia akan ikut, dia akan berpisah dengan kamu gitu orangnya. Jadi bukan yang memaksakan kehendak atau memaksakan segala sesuatunya gitu ya. Orang yang cari aman aja deh ya, orang yang nggak mau banyak ribut, nggak mau ambil pusing. Nah, seperti itu ya. Jadi apapun yang terjadi dengan kamu, antara kamu dengan dia terima-terima aja gitu. Nah, kemudian dia merasa bahwa saat ini kamu tuh sudah benar-benar berubah. Ada yang benar-benar udah berubah dan itu beda banget dengan kamu yang dulu ya. Dia lihat kamu sekarang benar-benar beda banget dari kamu yang dulu. Kamu dulu mungkin bucin, sekarang cuek banget. Dulu kamu sangat mengejar-ngejar dia, sekarang kamu dingin banget gitu kan. Kamu kayak nggak peduli banget sama dia. Nah, seperti itu. Jadi aku lihat dia merasa bahwa saat ini kamu benar-benar berubah. Bahkan perubahan yang kamu lakukan saat ini tuh seperti mendadak gitu, seperti tiba-tiba. Tiba-tiba aja kamu jadi dingin kayak gini, tiba-tiba kamu cuek banget kayak gitu. Ya, jadi dia ngerasa kayak kamu saat ini bertransformasi gitu. Nampaknya ada sesuatu yang kamu ketahui dari dia atau dari hubungan ini, sehingga kamu mungkin ya akhirnya menegaskan pada dirimu untuk berubah, untuk bertransformasi, untuk tidak lagi seperti dulu gitu. Oh, jadi yang membuat kamu sampai berubah seperti ini adalah karena dia memiliki banyak pilihan. Atau ketika kamu masih mengejar dia, masih menginginkan dia, atau masih bersama dia sudah menghadirkan wanita atau pria lain. Gitu ya. Jadi nggak cuman kamu pasangannya, atau nggak cuman kamu crushnya, PDKT-annya dia, atau ya orang ya intinya ada orang lain. Ya, nggak cuman kamu gitu. Ditambah lagi juga mungkin di sini dia orang yang akhirnya kamu sadar, kamu tahu bahwa dia ini orang yang belum siap untuk diajak serius dalam menjalin hubungan. Dia belum siap untuk apa itu namanya? Orang yang belum siap untuk berkomitmen. Ribet amat di mulut. Ya, jadi orang yang belum siap untuk berkomitmen, belum bisa diajak serius, atau ya memang dia belum berani untuk memiliki hubungan yang konvensional gitu. Ya, apalagi di sini mungkin kamu bisa menilai dia bahwa nih orang menghadirkan banyak pilihan ya karena dia hanya ingin memanfaatkan one night stand-nya aja. Maksudnya itu ya seksnya aja gitu ya. Dalam hal seksualitas ya, berhubungan badan. Nah, mungkin kamu pun pernah diajak dia, entah itu kamu mau ataupun tidak, tapi di sini kamu seperti terjelaskan, oh orang ini tuh hanya ingin memanfaatkan aku atau pasangan-pasangan dia yang lain itu hanya untuk dimanfaatkan secara seksualnya aja. Ya memuaskan nafsunya dia doang gitu loh ya, jadi korban birahinya doang kayak gitu ya. Karena kalau aku lihat di sini kuat banget ya, dia pernah one night stand gitu ya, ditambah lagi juga dengan pilihan lain, sehingga karena kamu akhirnya sudah sadar ya, sudah tahu bahwa nih orang hanya mendekatimu atau hanya menahanmu untuk bisa mendapatkan sesuatu itu, atau bahkan dia banyak menghadirkan wanita lain atau pria lain hanya untuk dimanfaatkan dalam hal itu ya, hal itunya tanda kutip itu ya, nafsunya. Akhirnya di sini kamu memilih untuk ya udah deh lepasin aja, takut mungkin ya, atau murahan, nah semacam itulah ya. Ditambah lagi dia ini juga orang yang sempat atau mungkin saat ini dia itu sedang melakukan suatu tindakan, entah ini tindakan kriminal nggak sih bisa disebut, atau tindak apa nih, atau ya pokoknya di sini aku lihat ada suatu tindakan yang dia lakukan tentang penyalahgunaan kekuasaannya. Jadi mungkin dia bekerja dalam bidang, atau saat ini pekerjaannya itu jabatannya atau posisinya cukup bagus, misalkan direktur, atau
apalah ya, pokoknya di sini dia punya suatu posisi atau punya jabatan di tempat pekerjaannya dia. Terus dia menyalahgunakan kekuasaannya itu ya, misalkan KKN, korupsi atau apalah gitu ya, atau membuat undang-undang yang semena-mena atau peraturan-peraturan yang semena-mena yang hanya bisanya menguntungkan dia dan merugikan orang lain atau gimana deh. Pokoknya di sini dia sempat atau bisa jadi saat ini memang sedang melakukan penyalahgunaan kekuasaannya sebagai apa? Sebagai apa yang saat ini posisi dia jalani gitu ya. Orangnya juga suka mengontrol, orangnya sombong ya, manipulatif juga aku lihat di sini. Terus itu orangnya kaku, keras kepala, kurang disiplin, kurang kontrol diri ya. Dan aku lihat di Emperor reverse, berarti ini orang ada masalah juga dengan ayahnya, atau bisa jadi dia ini sudah tidak memiliki sosok ayah ya, jadi mungkin dia tulang punggung keluarga atau pengganti keluarga apa pengganti ayah gitu lah ya. Yang pasti dia ini ada masalah dengan ayahnya, atau saat ini dia sudah tidak lagi memiliki peran ayah atau sosok ayah gitu ya. Dia orang yang suka mendominasi dan tirani banget ya, semena-mena, kasar seperti itu. Oke, kalau aku lihat juga di sini dia merasa ya bahwa hubungan kamu dengan dia itu sepertinya sulit sekali untuk bisa terjalin ya, karena di sini aku lihat baik kamu dan dia sebenarnya dari awal tuh berjuang untuk bisa tetap akur satu sama lain, tapi ada aja masalahnya, ada aja halangannya, ada aja rintangannya seperti itu ya. Ditambah lagi juga kalau misalkan kalian itu ada apa ya, ada suatu keputusan ya, itu saling tidak merasa setuju ya, kamu maunya A, dia maunya Z seperti itu. Dan juga setiap kalian bersama atau ketika kalian menjalani hubungan selalu ada rasa ketidakpuasan di satu sama lain di hubungan ini gitu ya. Terus itu juga apa ya, mau sepontang-panting apapun kalian berjuang untuk bisa selalu terkoneksi, terhubung dengan cara yang lebih dewasa ya. Tapi kayaknya aku lihat di sini tetap aja sulit gitu. Ada aja halangannya, ada aja rintangannya ya. Terus ditambah juga ternyata baik kamu dan dia ini selama ini selalu kayak merebutkan apa ya, hak, merebutkan kekuasaan. Jadi pengennya kan di sini dia sih orangnya mendominasi, dan mungkin juga kamu orangnya keras juga atau mendominasi juga. Jadi kayak pengennya dia mendengarkan kamu saja atau kamu yang mendengarkan dia saja. Nah seperti itu ya. Jadi kayak nggak ada saling berbagi apa itu, berbagi ide, berbagi argumen, atau cari titik tengahnya. Kalau misalkan punya argumen yang berbeda gitu, enggak gitu. Aku lihat maunya dia harus ngikutin mau aku, atau aku harus ngikutin maunya dia terus. Nah seperti itu. Jadi selalu ada seperti situasi merebutkan kekuasaan di dalam hubungan ini. Makanya di sini karena sama-sama mungkin saling keras ya, sama-sama saling ego dan tidak siap untuk mengalah. Aku lihat di sini, jadi ya udah hubungannya mungkin kacau ya sekarang. Akhirnya ya tidak mau mempertahankan, mungkin lelah seperti itu. Oke, King of Pentacles reverse, berarti dia ini orang yang serakah, orang yang materialistis, boros juga ya. Terus itu dalam memanage keuangan sangat buruk ya, boros nih orang. Bahkan ada sebagian dari mereka ini yang suka berjudi, eksploitatif juga, serta posesif juga. Ternyata selama ini hubungan kamu dengan dia saat selama ini dijalani itu dia belum mencapai suatu kepercayaan diri ya, untuk membuat hubungan ini langgeng, untuk membuat hubungan ini ada komitmennya atau bisa dibawa ke jenjang pernikahan gitu ya. Jadi aku lihat ada rasa kurang percaya diri, terus itu belum merasa apa ya, bahagia lah ya, belum merasa puas dengan hubungan ini, kayak nggak ngerasain ada kesenangan yang apa konsisten atau yang apa
yang menetap gitu ya. Jadi kayak dia itu selama menjalani hubungan sama kamu, dia belum merasa bahwa dia sudah mencapai rasa kepercayaan diri atau kesenangan atau hubungan yang bisa apa namanya itu dibawa ke jangka panjang gitu ya. Karena di sini hubungan ini juga dipengaruhi oleh masalah kecemburuan, keegoisan, manipulasi, ya, terus juga perilaku mendominasi, ya, entah ini dari kamunya atau dari dianya, ya. Jadi misalkan kamu terlalu cemburuan, dianya yang terlalu egois, dianya manipulatif, dianya yang mendominasi, tapi mungkin juga dianya juga cemburuan orangnya. Jadi bisa jadi ini memang energinya dia seperti itu, sehingga hubungan ini juga sulit untuk dijalani gitu ya. Terus itu juga King of Pentacles Reverse menandakan bahwa dia ini mungkin sosok pria yang lebih tua ya usianya dari kamu, atau kalau dia seorang wanita ya mungkin dia lebih tua usianya dari kamu, tapi yang pasti mau dia wanita ataupun pria, usia kalian nggak sepantaran ya, usia kalian tidak sama di sini. Dan walaupun di sini dia itu sudah lebih tua usianya dari kamu, dia sebenarnya belum seimbang ya. Dia itu masih suka sembrono, dia orangnya nggak sabaran ya, orangnya juga nggak bisa dipercaya aku lihat di sini, dan memang belum stabil juga gitu, entah itu secara materi, mental, emosional, seperti itu ya, belum stabil. Bahkan aku lihat di sini mungkin dia tidak pernah mendukung kamu ya. Dia tidak pernah apa ya mensupport kamu, mendukung kamu untuk melakukan apapun yang kamu mau gitu ya. Dia mungkin terlalu cuek, kamu ngelakuin apa juga nggak diapresiasi sama dia, di masa bodohin, dicuekin gitu ya, aku lihat di sini. Terus itu juga ternyata selama ini dia juga nggak jujur sama kamu, bahkan sempat menipu kamu entah dalam hal apa ini. Terus juga mungkin dia sempat ya menggunakan suatu apa ya prostitusi gitu deh ya, yang berhubungan dengan prostitusi, PSK, Open BO ya, yang seperti itu aku lihat di sini. Atau kalau dia nggak melakukan ya tidak menggunakan itu, mungkin dia orangnya memang nggak setia ya, selalu selingkuh, menghadirkan pihak lain seperti itu, atau memang ya punya wanita simpanan atau pria simpanan gitu ya, kalau aku lihat di sini. Jadi orang yang dulu saat masih bersama kamu tuh nggak setia orangnya gitu. Bahkan ya ada yang mungkin untuk memuaskan birahinya itu ya dengan cara apa ya, kayak jual beli di prostitusi gitu ya, melakukan prostitusi gitu, open BO, beli open BO kayak gitulah. Oke, dulu aku lihat memang kamu itu sangat-sangat banget mengharapkan dia ya. Sangat-sangat memperjuangkan banget agar dia bisa hanya fokus padamu, agar dia bisa menjalin hubungan dengan kamu, agar hubungan kalian ada kemajuannya. Jadi dulu tuh kamu benar-benar pontang-panting banget, mengerahkan segala upaya ya untuk membuat hubungan kalian berhasil, untuk membuat hubungan kalian bisa berkomitmen. Tapi aku lihat di sini ya itu tadi banyak sekali rintangannya, banyak sekali masalahnya. Ya, jadi bahkan ketika sudah memiliki masalah pun mungkin kalian sepertinya tidak bisa mengatasi masalah itu, seperti tidak bisa menemukan solusinya. Jadi kalau aku lihat memang kayaknya kalian ini butuh seseorang untuk membimbing hubungan kalian ya. Aku lihat di sini, atau konselor gitu deh. Ya. Karena kalau aku lihat mungkin dulu kalian belum saling dekat atau belum saling mengenal satu sama lain ya, belum banyak mengenal satu sama lain seperti itu ya, mungkin hanya di dasar-dasarnya doang yang terlihat saja gitu, tapi sebenarnya aslinya bibit bebet bobotnya juga nggak kelihatan gitu ya.
Aku lihat hubungan kamu dengan dia ini masih sangat-sangat muda sekali, sangat apa ya, masih di tahap awal hubungan ya, mungkin masih dalam tahap PDKT-an gitu kali ya hubungannya, heeh. Jadi masih harus saling mengenal ya, dan harus banyak usaha untuk mencari apa ya, pendekatan, mencari apa sih namanya, mencari info-info ya satu sama lain gitu. Aku lihat di sini ya berarti masih memang hubungan ini masih di tahap awal-awal, masih PDKT-an gitu atau pengenalan gitu. Ya, kalau misalkan kalian sudah menjalin hubungan ya berarti masih di tahap kayak harus saling mengenal lagi gitu. Oke, kalau aku lihat di sini ternyata dia inilah penyebab kesulitannya hubungan kalian untuk bisa terjalin ya. Dia selalu mengacaukan hubungan kalian. Kamu selalu mengusahakan hubungan ini agar tetap terjalin, tapi dia selalu merusak apa namanya? Merusak effortmu, merusak semangatmu ya, seperti itu. Selalu mengecewakan kamu, bahkan dia selalu mengubah atau membatalkan rencana yang sempat kalian sudah buat satu sama lain gitu ya. Bahkan aku lihat di sini dia ini orang yang sangat mempertahankan pendiriannya, kayak sulit gitu untuk goyah. Sehingga ya aku lihat gagal dalam membuat kemajuan di hubungan kalian. Bahkan aku lihat di sini selama kamu menjalani hubungan dengan dia, kamu seperti merasa terpenjara atau banyak sekali hal-hal yang tertunda gitu ya, tertunda bertemu atau tertunda untuk apa ya, melakukan lamaran, pernikahan yang seperti itu. Banyak deh, aku lihat di sini banyak yang ditunda-tunda. Sehingga aku lihat kamu sudah cukup kewalahan menghadapi dia, kamu nampaknya memang sudah angkat tangan ya untuk tetap bersama dia itu kayaknya udah angkat tangan aja deh gitu. Kalau aku lihat keadaan dia selama ini itu sebenarnya masih kacau balau ya. Dia sedang mengalami masa-masa sulit dalam hidupnya. Entah ini dalam karirnya, keuangannya, dunia sosialnya, pekerjaannya atau apapun, aku lihat sebenarnya keadaan dia selama ini tuh masih kacau balau ya. Sehingga inilah yang sebenarnya menjadi salah satu faktor kenapa hubungan kalian sulit untuk dijalani, karena keadaan dia juga sebenarnya lagi nggak baik-baik saja, seperti itu. Dia merasa seperti terbebani, terkekang, terjebak ya dalam suatu situasi gitu. Dan dia lihat juga hubungan kamu dengan dia selama ini nggak ada perkembangannya gitu. Bahkan kalaupun ada perkembangan itu tidak secepat dengan apa yang kalian harapkan atau apa yang dia harapkan, seperti itu. Ditambah lagi juga dengan ada pihak ketiga yang mungkin mengganggu hubungan kalian ya kan. Dia menghadirkan pihak lain seperti itu, dan aku lihat juga mungkin sebagian dari mereka ada yang mungkin kawin lari dengan pihak ketiga itu ya. Ada yang kawin lari, ada yang tahu-tahu nikah sama orang lain, dan ketika mereka sudah menikah kamu baru tahu gitu ya. Jadi ada sebagian dari mereka yang tahu-tahu udah nikah aja gitu, kawin lari gitu ya. Oke, Five of Pentacles reverse berarti aku lihat di sini nampaknya dia sedang mengalami suatu perubahan positif dalam hidupnya, atau ya misalkan contoh aja nih, kayak misalkan dia kemarin sering selingkuh ya, selingkuh mulu, mungkin saat ini dia stop dengan selingkuh itu lagi gitu ya, udah nggak lagi selingkuh. Nah, bisa jadi seperti itu. Terus itu juga aku lihat saat ini dia sedang memulihkan dari apa yang selama ini telah hilang darinya. Ya, kalau itu tentang materi, ya dia mungkin ingin memulihkan kembali finansial dia. Kalau itu pekerjaan, ya mungkin dia ingin memperbaiki status pekerjaan dia atau ya cara bekerjanya dia. Kalau itu dia kehilangan kamu, ya berarti di sini dia ingin memulihkan kembali hubungan kalian. Yang pasti dia ingin memulihkan kembali apa yang telah hilang dari dirinya, dari hidupnya, dari genggamannya, seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat saat ini dia lagi berusaha mengatasi kesulitan dalam hidupnya, ingin mendapatkan maaf ya, dan juga dia mungkin memaafkan apa yang telah terjadi, dan memaafkan orang-orang yang mungkin juga sempat menyakiti dia ya.
Dan aku lihat di sini dia pun ingin merasa diterima lagi oleh kamu. Itu yang aku lihat di sini. Oke, Five of Pentacles. Oke, nampaknya di sini apapun tantangan di masa lalu yang sempat hadir di hubungan kamu dengan dia, aku lihat nampaknya dia kayaknya pengen memperbaiki ya, pengen menghadapi tantangan apa yang ada, memperbaiki dan meningkatkan hubungan kalian. Tapi aku lihat ini secara bertahap, jadi nggak langsung brek ya, tiba-tiba dia akan melakukan effort ya secara terang-terangan, enggak juga aku lihat di sini. Karena five of pentacles-nya reverse, jadi secara bertahap ya. Mungkin yang pertama kali akan dia lakukan adalah memutuskan hubungan atau mengakhiri hubungan yang tidak sehat bagi dia. Ya mungkin karena suka selingkuh kan, ya kan? Dia suka selingkuh sana sini. Ya mungkin di situ dia akan mengakhiri hubungan dengan orang-orang yang mungkin tidak menguntungkan bagi dia. Mungkin selama ini ketika dia selingkuh, ketika dia punya pasangan lain, punya pilihan lain, dia hanya dimanfaatkan secara materi. Nah, itu yang mungkin akan diakhirinya dulu, atau yang tidak memberikan manfaat ke hidup dia. Yang pasti di sini dia ingin mengakhiri hubungan yang menurut dia tidak sehat bagi dia. Yang pasti adalah gini, ketika dia berpisah dengan kamu, ya, ketika dia sudah tidak bersama dengan kamu, aku lihat di sini dia selalu merasa kesepian. Walaupun mungkin saat itu dia bersama dengan yang lain, ada pasangannya, ya, ada pasangan, mungkin juga ada selingkuhannya lagi, gitu ya. Tapi dia selalu merasa kesepian tanpa kamu. Maka dari itu aku lihat di sini dia ingin merubah situasi. Jadi pengen memperbaiki hubungan dengan kamu karena dia menyadari ketika dia dengan kamu, dia merasa kayak hidup dia terisi kekosongannya gitu ya. Jadi aku lihat di sini dia ingin melepaskan diri dari masa-masa kesepiannya tanpa kamu gitu. Makanya ada niatan untuk memperbaiki lagi hubungan dengan kamu gitu. Apalagi di sini ada Six of Cup. Ternyata bahkan sampai detik ini dia masih selalu kepikiran kamu terus. Dia selalu kerindu, dia selalu kangen, keinget kamu terus. Aku lihat di sini, walaupun saat ini kamu dengan dia sudah tidak ada komunikasi, tidak ada pertemuan, bahkan mungkin sudah ada saling memblokir ya, tapi nih orang selalu kepikiran kamu terus, keinget kamu terus, rindu sama kamu. Akhirnya makanya ada dorongan untuk bertemu di sini. Jadi ada energi yang orang mau union kembali dengan kamu. Atau pengen rekonsiliasi lagi ya, pengen reuni lagi sama kamu, pengen datang lagi ke kamu gitu. Untuk melampiaskan rasa rindunya, untuk mewujudkan rasa cintanya seperti itu. Jadi kalau aku lihat memang ada keinginan ke depannya dia masih ingin bersatu kembali dengan kamu. Tapi mungkin butuh waktu kali ya, karena di sini juga aku lihat nampaknya dia ini terluka. Dia ini juga ada entah ini trauma dari masa lalu, atau traumanya dari kamu, atau traumanya dari pasangan dia yang kemarin, ya selingkuhan dia yang kemarin, atau gimana. Pokoknya aku lihat dia ini sebenarnya juga merasa terluka, kecewa, sedih, ya pokoknya intinya dia juga merasa secara perasaan juga mungkin dikhianati, ya pokoknya nggak baik-baik aja gitu ya. Meninggalkan kamu juga tidak dengan keadaan baik-baik saja sebenarnya gitu. Makanya nih di sini aku lihat mungkin dia akan datang lagi ke kamu ketika dia sudah sembuh dengan semua lukanya gitu ya. Dia sudah sembuh, dia sudah merasa nyaman ya. Nah, mungkin di saat-saat itulah dia akan kembali. Ya, karena kalau aku lihat di sini dia itu masih sangat mengenang, apalagi kalau ada momen-momen bahagia bersama kamu tuh ya, dia kenang terus itu. Dia inget-inget terus, dia bahkan membayangkan masa-masa itu lagi gitu. Masa-masa yang indah, yang bahagia-bahagia aja. Kalau aku lihat bahkan memang karena sering memikirkan momen-momen bahagia dengan kamu, ada dorongan ingin menghidupkan kembali momen-momen itu. Jadi pengen mengulang momen-momen bahagia lagi dengan kamu seperti itu. Ya.
Oke, aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah di pusingin. Jadi untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus dan Virgo, Aquarius, Libra dan Gemini, Cancer, Scorpio dan Pisces. Energi paling kuat di sini ada di Emperor tuh Aries. Yes, Aries. Tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku ya. Ini ada angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silahkan disituasikan saja. Ada 17, 21, 2, 26, 27, 29, 23, 10, 16, 1, 18, 6, 24, 14, 31, 38, 15, 12, 3, 7, 5, 11, 13, 28, 4, dan 20. Bulannya bisa bulan apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. Ada Juni, April, Oktober, September, Mei, November, Juli, Agustus, Desember, dan Januari. Kelihatan nggak? Oke. Sionya bisa sionya kamu, bisa sionya dia. Silakan disituasikan saja. Ada sio ayam, sio kambing, sio kelinci, sio kuda, sio ular, sio naga, sio kerbau, sio monyet, sio tikus, dan sio babi. Gak kelihatan ya. Oke. Alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, nama lengkap, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. A, S, Q, R, I, K, T, D, F, W, Z, C, O, M, U, V, X, B, H, E. Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.